Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-55 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir di Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dari tema global tentang mewaspadai akhlak-akhlak yang tercela. Satu akhlak yang kita pelajari kali ini, yang kita wajib waspadai adalah tidak tahan marah atau pemarah. Begitu marah, hancur-hancuran. Diringkas dengan bahasa jangan marah. Wanahu, dan hadis masih diceritakan darinya, dari Abi Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qol, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, qala, dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, beri saya wasiat, pesan-pesan akan saya perhatikan. Walau saya berpisah denganmu, nanti akan saya wujudkan. Waqala, apa jawaban Nabi sallam? La taghdab, kamu jangan marah. Artinya kendalikan marahmu. Jangan sebentar-sebentar marah, kamu harus hancur-hancuran. Faraddada miraron, maka mengulang beberapa kali. Entah yang bertanya minta wasiat jawabannya sama, atau Nabi memberikan jawaban itu dengan jawaban berulang-ulang. Kenapa butuh untuk diulang-ulang? Karena penting, karena perlu, karena butuh diperhatikan, karena diasah supaya tipis dan tajam. Kenapa wasiatnya jangan marah, kok bukan wasiat takwa? Jawabnya, lihat kondisi mana sesuatu yang paling dibutuhkan. Sebab kalau orang marahnya tidak terkuasai, takwa pun juga bisa hilang. Makanya nasihat ini butuh untuk diulang-ulang. Ketika tanya lagi, jawabnya, la taghdab, kamu jangan marah. Akhrajahu Al-Bukhariyu rahimahullahu ta'ala. Ayyul ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita akan mengenal apa arti marah, yaitu rasa tidak suka ketika haknya terganggu dan membelanya. Dan makna seperti itu kita bisa merasakan, kita punya hak. Ada orang datang mengganggu,
Sukakah kita? Jelas tidak suka. Lalu kita ingin membela hak kita, bahkan memberikan hukuman kepada orang yang mengganggunya. Badan lelah, waktu terbatas, ingin tidur sejenak, diganggu orang, jelas itu ndongkol. Itulah rasa tidak suka ketika hak terganggu, ingin membelanya, dan bahkan ingin menghukum kepada orang yang mengganggunya. Nomor 2, tentang kedudukan sifat marah. Ini merupakan sifat bawaan. Kedudukan sifat marah itu merupakan bawaan. Artinya Allah memang melengkapi manusia punya sifat marah. Semisal kita juga dibikin ada rasa kantuk, ada rasa suka pada sesuatu, ada rasa hasad, kadang pun juga ada rasa malas, kadang juga semangat yang meluap-luap, termasuk itu sifat-sifat bawaan. Maka pada diri manusia pun juga dilengkapi dengan sifat marah. Itu tentang pelajaran kedua, kedudukan marah dari beberapa sifat, dia merupakan sifat bawaan. Pelajaran ketiga, tentang fungsi manusia dicipta dilengkapi dengan sifat marah. Apa itu fungsinya? Jawabnya sebagai kelengkapan ciptaan, sekaligus alat menyemangati menjaga hak, sekaligus sebagai ujian kesabaran. Tentunya fungsi-fungsi yang lain masih banyak. Di antara fungsi manusia dicipta punya rasa marah sebagai kelengkapan ciptaan. Itu yang pertama. Kenapa kok marah? Ya namanya makhluk dicipta dilengkapi dengan sifat itu. Fungsi yang kedua sebagai alat menyemangati menjaga hak. Orang itu punya hak, entah hak hidup, hak beragama, hak berketurunan, hak punya kepemilikan ini itu dan sebagainya. Ketika itu terganggu, siapapun tidak suka hak-haknya terganggu, maka rasa marah nanti akan menyemangati untuk menjaga hak-haknya. Semisal rasa lapar akan menyemangati untuk menikmati sajian, sehingga nanti bisa mendapatkan kenikmatan. Jadi lapar itu memiliki manfaat yang besar. Ketika lezat, Masya Allah nikmatnya. Jadi alat menyemangati untuk menjaga hak. Sekaligus yang ketiga di antara fungsi marah sebagai ujian kesabaran. Karena memang manusia dicipta untuk diuji. Bagaimana orang itu mengelola dari kemarahannya? Apakah sifat bawaan marah nanti ketika diuji dia bisa panen pahala atau akan panen dosa? Maka Islam pun juga telah membimbing kepada kita semuanya. Makanya bahasa la taghdab itu merupakan bentuk arahan kepada kita supaya rasa marah yang ada tidak berdampak hancur-hancuran dosa, maka kendalikan, kelola, sehingga kamu tidak hancur dengan marahmu, tapi kamu bisa dapat pahala dengan kemarahanmu. Berikutnya masuk pada pelajaran yang keempat, bawaan pemarah. Bawaan pemarah. Orang itu kalau pemarah, gampang nesunan, bawaan pemarah. Itu apa? Bawaan pemarah. Di antaranya temperamen. Bila dipancing, langsung bangkit dan ingin menghukum
kepada orang yang memancingnya. Itu bawaan pemarah, temperamen. Yaitu bila dipancing amarahnya langsung bangkit, ingin menghukum, mata terbelalak, wajah memerah, urat leher mengembang besar, mungkin tangan mengepal, detak jantung pun juga sedemikian rupa lebih kuat, dan berbagai macam penampilan-penampilan yang lain. Itu diantara bawaan pemarah seperti itu. Berikutnya masuk pada pelajaran yang kelima, interaksi sifat marah dengan sifat yang lain, hubungan sifat marah dengan sifat yang lain, yaitu bisa dipengaruhi dan mempengaruhi. Hubungan sifat marah dengan sifat yang lain bisa dipengaruhi dan juga bisa mempengaruhi. Misalnya orang itu punya rasa hasad, nggak suka orang lain mendapatkan keberuntungan, itu juga bawaan itu. Memang kita diuji ada rasa nggak suka pada orang lain ketika dapat keberuntungan. Untung kan milik dia, kan hak dia, kenapa kamu nggak suka? Ya memang begitu, manusia itu diuji dengan rasa seperti itu. Walaupun kita tidak mengadakan, ada rasa seperti itu. Nah, bila orang itu sedang hasad, lalu orang yang menghasadnya, orang yang dihasati itu mengganggu, oh itu nanti bisa akan lebih gampang marah. Orang yang dihasati nggak memancing saja, dia melihat dia sukses itu tidak suka, apalagi dia memancingnya, bisa akan semakin menjadi-jadi. Itu maknanya hubungan hasad dengan sifat lain itu adalah bisa dipengaruhi dan mempengaruhi, apalagi setan juga mengambil kesempatan lebih untuk mendorong-dorong, memanas-manasi, ikut memompa jantungnya. Nanti bisa habis-habisan ketika saking kuatnya jantung memompa, saluran darah sempit, nanti bisa pecah, nanti bisa stroke, bahkan bisa mati seketika. Nah, seperti itu. Berikutnya masuk pada pelajaran yang keenam, bagaimana seseorang itu mengelola kemarahannya. Karena itu merupakan sebuah ujian supaya dia bisa dapat pahala dengan kemarahannya dan tidak mendapatkan dosa, maka butuh untuk dikelola supaya orang itu memanage, jadi manajer yang baik. Di antaranya supaya dikembangkan sifat al-hilmu. Apa itu sifat al-hilmu? Yaitu pemaaf dan sabar. Unsur sifat al-hilmu itu adalah halim, itu penyantun, yaitu pemaaf dan sabar. Supaya kita bisa memaafkan, supaya kita tidak banyak menuntut hak pribadi. Saya punya hak, kok diganggu? Ya sudahlah, memang itu pantasnya enggak saya nikmati hak itu. Saya lepas sajalah hak itu, supaya Allah menggantinya dengan surga. Karena hakku hilang itu mesti ada penggantinya. Lepas saja haknya. Dipukul, boleh memukul yang semisal. Saya lepas sajalah hakku untuk membalas memukul. Jangan saya tidak menuntut hakku, semoga Allah menggantiku dengan yang lebih baik. Lepaskan saja hak. Walaupun boleh menuntut yang semisal, saya lepaskan saja. Itu unsur pertama dari al-hilmu itu pemaaf. Nanti akan memunculkan sabar, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi.
Emosi itu permasalahannya kan menuntut. Nah, ketika dia tidak mengambil haknya, berarti tidak menuntut, kan terkendali nanti jadinya. Itu cara mengelola sabar, pengelola marah yang pertama dengan sifat al-hilmu. Yang kedua, faham rambu-rambu agama. Apa itu rambu-rambu agama yang butuh dipahami? Adalah supaya orang itu tidak gampang-gampang melampiaskan rasa tidak sukanya. Karena telah disampaikan dengan la taghdab, la taghdab, la taghdab, berulang-ulang, kamu jangan marah. Artinya jangan gampang-gampang kamu lampiaskan. Itulah rambu-rambunya, fahami. Dipeseni, jangan kamu lampiaskan. Marah ya marah, tapi kendalikan. Itu rambu-rambunya, kenali rambu-rambu itu. Makanya Nabi Islam pun juga memberikan nasihat berulang-ulang. Itu cara kedua untuk mengendalikan marah. Lalu yang ketiga, nimbang manfaat madorot. Antara saya memaafkan dan menuntut, itu kira-kira manfaatnya mana dengan madorotnya yang lebih besar. Sekira manfaatnya lebih besar, silahkan ia wujudkan. Tapi bila madorotnya lebih besar, ia mandek. Ditimbang, itu termasuk bagian dari rambu-rambu agama akan adanya manfaat madorot. Lalu langkah berikutnya supaya latihan, karena ya kullun ya'malu ala syakilatih, masing-masing orang itu berbuat sebagaimana kebiasaannya, dilatih. Di sana pun juga ada pendukung terhadap latihan yang ada. Mungkin bila berdiri dia berusaha untuk duduk, itu sarana pendukung di dalam latihannya. Apabila duduk masih belum terkendali berbaring, juga masih belum terkendali wudhulah. Karena itu bara api yang sedang dimasukkan setan, padamkan dengan wudhu. Termasuk dengan sholat, karena itu akan mengalihkan pemikiran. Rehat, berhenti dari sesuatu. Dengan sholat nanti akan konsentrasi, dia bermunajat, dialihkan dari rasa marahnya. Lalu langkah berikutnya butuh dicarikan lingkungan yang baik. Carikan lingkungan yang baik. Semisal nggak suka kena api, ada api ya menjauhlah. Ada pihak-pihak yang suka memancing-mancing, maka dengan menjaga jarak nanti akan nggak dapat gangguan dia, maka juga cari lingkungan yang kondusif. Lebih penting daripada itu semuanya adalah supaya berdoa, Allahumma afriq alaina sabra wasabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Allah, curahkan kepadaku kesabaran dan yang semisalnya, termasuk bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi saya dari setan yang terkutuk, karena setan pun juga memanfaatkan kesempatan dengan memasang api semakin panas nanti akan membara. Maka dengan isti'adzah lalu Allah melindungi, setan pun juga tidak mengganggu. Itu diantara bagian yang diperhatikan cara mengelola kemarahan, yang nanti hasilnya akan sangat besar sekali. Dan marah akan baik apabila hak-hak Allah diganggu, dia membelanya, sehingga nanti marahnya pun juga marah karena Allah, dan termasuk langkah untuk menyempurnakan keimanannya. Salah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.